Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai, dan salam persaudaraan untuk seluruh umat manusia sedunia. Rahayu, rahayu, rahayu. Bertemu kembali dengan kami, Mbah Sis, di channel Cahaya Hati. Channel yang mengungkap, menjelaskan akan ilmu ajaran rohani, ilmu agama rohani, ilmu kitab rohani dari guru rohani yang berasal dari Sang Maha Rohani, pemilik ilmu yang mutlak. Pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya di seluruh Nusantara, sama-sama kita ketahui bahwa ilmu adalah salah satu pokok pangkal dalam hidup manusia. Sebab ilmu sendiri itu adalah hidup. Ilmu adalah suatu proses alami, proses sebab akibat, proses alam semesta, proses kausalitas, proses hukum kausalitas, dan hukum dunia. Hukum dunia berasal dari hukum Tuhan. Hukum Tuhan adalah hukum yang mutlak, ilmu yang mutlak yang datang dari sisinya, yaitu dari alam maha akhirat yang diturunkan, diutus, dipercikan melalui kekasihnya sebagai sebutan utusannya atau sebut rasul, dan sampai ke dunia dibawa oleh utusannya pula atau kekasihnya atau wakilnya di dunia. Itulah yang diutus, yaitu suatu kebesaran ilmu, sebuah persifatan, unsur rahasia kebesaran persifatan yang mewujud ke dunia menjadi ilmu kehidupan. Nah, pada video-video yang lalu kami sering menyampaikan pentingnya menuntut ilmu, mencari ilmu, karena ilmu sendiri adalah arti dan makna yang sangat luas dan sangat besar, yang tak terhingga, yang tak terbatas, meliputi dimensi wujud metafisika, fisika, dan dimensi metafisika. Artinya dimensional ilmu tersebut, berlapis-lapis. Nah, yang lalu kami sampaikan bahwa arti ilmu adalah gambaran hati sesuai kenyataan. Sehingga yang disebut ilmu ini harus nyata, realita, wujud konkret adanya di dunia. Nah, pada kesempatan kali ini, siang hari ini, kami coba menjelaskan kembali akan sesungguhnya ilmu yang bermetodologi, ya, ilmu yang diproses, dipraktekkan dengan metodologi, dengan teknologi yang support, akan menghasilkan suatu kenyataan
yang ada sekarang juga. Seperti itu. Jadi ilmu yang diproses, dipraktekkan dengan metodologi yang support, yang sempurna, ya, akan menjadi kenyataan yang konkret yang dirasakan sekarang juga. Karena tadi bahwa ilmu itu adalah gambaran hati, ya, metafisika, kemudian dengan metodologi yang support akan mewujud menjadi kenyataan sekarang. Nah, semua ilmu itu berproses, ya, berproses sesuai dengan rukun syarat, cara jalan dan tekniknya. Semuanya harus support seperti itu. Kembali kami contohkan proses pempraktekan atau proses mempraktekkan suatu ilmu secara fisik. Contoh membuat kopi, ya, itu harus support, mulai dari airnya, tempat memasaknya, tempat kopinya, bahan-bahan kopinya, kemudian prosesnya, ya, diproses sesuai dengan rukun syaratnya, cara jalan sebagainya, akan menghasilkan bentuk kopi. Kemudian dipraktekkan lewat pembuatan dan dimanfaatkan, semuanya akan menjadi kenyataan sekarang, dapat dirasakan. Karena ilmu itu awalnya dari dalam diri, gambaran hati, kemudian diwujudkan dua unsur dimensi alam metafisika, gambaran hati, yang itu dapat dirasakan dan dibuktikannya pada saat kenyataan tersebut, wujud tersebut dibuktikan. Seperti itu, dirasakan dan dibuktikan. Di alam fisika ada bukti nyata, konkret. Kemudian di alam metafisika dapat dibuktikan dengan rasa. Seperti itu, berupa persifatan. Nah, ini harus ketemu, harus linier. Ya. Nah, ilmu kehidupan, ilmu perjalanan hidup itu harus dirasakan oleh manusia dan harus dibuktikan, dipraktekkan, diproses hidup. Nah, ini manusia dapat membuktikan dan dirasakan dalam kehidupan ini. Ya, sekarang juga hidup dengan penuh beban, hidup dengan penuh kebahagiaan, hidup dalam kondisi sehat, hidup dalam kondisi sakit, itu harus dibuktikan dan dirasakan nyata, realitas sekarang juga. Sama halnya dengan ilmu ajaran agama kembali, ya. Ilmu ajaran agama tentang beribadah, ya. Beribadah itu suatu ilmu, proses, ya. Beribadah itu suatu proses praktek, suatu ruhani, kemudian mewujud pada jasmani. Nah, itu harus dirasakan dan dibuktikan, dirasakan oleh gelombang rasa, sifat rasa dalam diri, dan mewujud praktek pada jasmani, sehingga linier, konkret. Nah, ada pemahaman yang tentang ilmu terhubung, tersambung dengan Tuhan, yaitu tentang sholat. Sholat sendiri itu adalah hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta. Bagaimana hubungan tersebut dapat dirasakan dan dibuktikan. Kemudian hasilnya harus sekarang juga, hasil daripada sholat tersebut. Namun kebanyakan hasil sholat itu
kebanyakan nanti di akhirat hasilnya kita akan mendapatkan surga, dijauhkan neraka. Nah, itu berarti ilmu tersebut tidak nyata. Jadi gambaran tersebut tidak nyata, tidak konkret. Padahal ilmu yang dipraktekkan, diproses harus konkret, harus dirasakan dan dibuktikan sekarang juga. Jika proses dan pelaksanaan yang sekarang juga, hasilnya pun sekarang juga, bukan nanti. Orang bersodako, ya, itu praktek suatu keinginan, sebuah rasa dari dalam diri, ya, untuk membantu, untuk beramal, kemudian dipraktekkan oleh wujud manusia dan dibuktikan lagi lewat wujud dan dirasakan pula oleh yang diberi sodako, konkret, selesai, nyata. Nah, setelah nyata apa ada sekarang juga, itulah bukti dari sebuah ilmu, dan bukan lagi hasilnya nanti di alam akhirat. Nah, hal inilah pentingnya pemahaman ilmu akhirat, sehingga jika kita sudah tahu, paham akan ilmu akhirat yang mewujud ke dunia, yaitu ilmu akhirat adalah ilmu gambaran yang metafisika dari dalam diri manusia, dari unsur ruh, unsur persifatan, kemudian diwujudkan dunia menjadi konkret, bukti nyata, seperti itu. Nah, ketidakfahaman, ketidaktahuan atas proses praktek ilmu yang harusnya terhubung, tersambung, sehingga tidak sadar kalau itu ilmu yang diproses, terhubung dan tersambung itu sekarang juga hasilnya, seperti itu. Contoh lagi, kita atau kami atau kita semua makan nasi goreng, ya, misalkan kita mau makan nasi goreng, maka kita berproses sampai ada nasi goreng dan kita praktekkan. Nah, kita praktekkan, kita proses. Dari kalau kita memasak sendiri, kita akan tahu rasanya, prosesnya, pergerakannya, dan kita makan, tahu rasanya pula, dan mewujud konkret sekarang juga, semua hasilnya sekarang juga, seperti itu. Sama dengannya ilmu ajaran agama, ya, ibadah, sholat, sodako, puasa, ya, zikir, ya, sholawat dan sebagainya. Itu bukan nanti untuk di akhirat, tapi harus dirasakan sekarang dan dibuktikan sekarang, karena ilmu itu gambaran hati sesuai kenyataan. Jika ilmu dari gambaran hati, ya kan, kemudian diproses menjadi kenyataan, artinya itu wujud nyata ada, ya. Contoh, beribadah menuju Tuhan, kita proses sesuai dengan rukun syarat atau cara jalan dan tekniknya atau metodologinya, atas bimbingan guru, ya kan, terhubung, itu akan dapat dirasakan sekarang, hasilnya sekarang, selesai sekarang pula, seperti itu. Tidak nanti. Kita khususnya di agama Islam diketahui akan bahasa alam barzah, ya kan, padang mahsyar, surga, neraka, alam hisab, kemudian jembatan Shiratal Mustaqim. Itu harus kita lakukan, kita praktekkan, kita proses sekarang juga, ya kan, karena itu sebuah ilmu yang dilakukan, seperti itu. Setiap bahasa kalimat itu kita proses, ya akan menghasilkan kenyataan sekarang, seperti itu, jika metodologinya tepat, ya. Untuk memproses metodologi itu harus ada guru pembimbingnya yang menjadi rujukan, uswatun atau contoh. Nah, contoh itu harus ada di depan kita, mencontohkan, dan kita mengikuti contoh tersebut, seperti itu.
lagi kami sampaikan, beragama, praktek beragama kita buktikan sekarang seperti itu. Membaca Quran, membaca kitab suci itu suatu proses pembelajaran, petunjuk untuk penjelas dan pembeda. Kemudian dari petunjuk tersebut kita praktekkan. Sesuatu ilmu yang kita praktekkan dapat kita rasakan dan kita buktikan sendiri sekarang juga. Seperti jika rukun syaratnya, cara jalannya, ya tekniknya atau metodologinya itu support pas lewat guru pembimbing. Kalau tidak, hayalita hasilnya. Seperti itu. Sholat seharusnya kita praktekkan, rasa kita bisa terhubung karena kita praktekkan jika metodologinya tepat. Kalau tidak, sholat itu untuk kebahagiaan nanti, maka sekarang yang dikerjakan adalah sebuah hayalita, sebuah angan-angan, fata morgana, dan itu terus seperti dikerjakan tidak akan sampai. Yang dikejar hanya suatu harapan pahala. Pahala itu adalah pembuktian rasa dan pembuktian konkret yang ada sekarang juga. Itu namanya pahala. Ya, pahala itu pembuktian rasa dan pembuktian konkret nyata sekarang juga dapat jadi nikmati, dirasakan, dibuktikan. Itulah namanya pahala. Contoh bersedekah dapat kita rasakan, dapat kita buktikan konkret nyata sekarang juga. Berzikir, ya kan, mengingat, dapat kita rasakan, dapat buktikan sekarang. Sampai. Jadi kalau tidak sampai ada yang salah. Ya, rukun syaratnya, cara jalannya, tekniknya atau metodenya tidak pas. Mungkin rukun syaratnya bisa pas ya. Syarat rukunnya, tertibnya pas, tidak tertibnya. Ada tertib juga, rukun tertib seperti itu dari awal sampai akhir. Ya, kemudian itu pembimbing, intinya pembimbing atau guru. Sebab ilmu itu prosesnya turunnya sampai dunia itu lewat pembawanya, dan pembawanya itulah yang disebut guru. Jika itu ilmu rohani, ilmu agama, ilmu ketuhanan, maka guru itu adalah guru tentang ilmu ketuhanan, guru tentang ilmu rohani, guru tentang ilmu agama. Dan ilmu itu dibawa dan diwasiatkan pada manusia yang sudah dipilih oleh Tuhan. Ya. Setiap zamannya ada, dan seorang manusia seperti itu. Jadi bukan 2, 3, dan 4 dan sebagainya. Namun jika sudah belajar dengan guru yang satu itu, baru murid-murid yang belajar dengan guru yang satu itu bisa menyampaikan kembali ilmunya kepada murid-murid yang lain atau jamaah yang lain atau manusia yang lain seperti itu. Nah, ini sangat penting untuk seluruh manusia sedunia, baik manusia yang berkeyakinan beragama, non muslim, ya, apapun ini wajibnya ilmu, harus ketemu dengan ilmu yang satu, ajaran yang satu, agama yang satu, yaitu seperti itu, agama rohani, ilmu rohani, ajaran rohani, ya, seperti itu, ajaran tentang ketuhanan, seperti itu. Dan ilmu ketuhanan itu ya sifatnya dari atas ke bawah, top down, kemudian diajarkan, diproses, dipraktekkan bottom up, seperti itu. Jadi top down dan bottom up, up lane down lane, seperti itu. Nah, sekali lagi kami sampaikan pada seluruh manusia sedunia, pahami ilmu. Ilmu itu diproses, dipraktekkan,
dengan metodologi yang support ya, yang sempurna lewat pembimbing akan menghasilkan bukti kenyataan sekarang juga, dapat dirasakan dan dibuktikan sekarang juga. Seperti itu. Karena bahasa menunjukkan alamat, ada alamatnya dan wujudnya. Seperti itu. Ya, bahasa. Jika kita bicara tentang neraka misalkan, itu harus ada alamatnya, ada buktinya, dan diproses. Karena itu menyangkut ilmu. Semua bahasa, semua wujud ya, dari alam metafisika kalau di dunia ini wujud semua, nyata semua, dan semuanya dari ilmu. Jasmani ini, jasmani kita berasal dari proses ilmu. Ilmu apa? Ilmu Tuhan. Ilmu apa sih? Ilmu unsur kehidupan. Seperti itu. Pepohonan adalah unsur ilmu kehidupan. Benda-benda adalah unsur ilmu bendawian. Hewan, ilmu hewania. Seperti itu. Semuanya berpangkal, berujung, berinti pada ilmu. Ya, ilmu itu hidup. Ya, ilmu itu bergerak. Ilmu itu bersifat. Ilmu itu berasma. Ilmu itu mempunyai zat. Ya, seperti itu dan sebagainya dan sebagainya. Ini penting pada pemirsa dimanapun berada, atau yang kami hubungkan kembali dengan para tokoh-tokoh agama atau manusia pemeluk agama. Jadi setiap ilmu yang diproses, dipraktekkan harus dapat dirasakan sekarang juga dan dibuktikan sekarang juga selesai ya, dirasakan oleh si pelakunya. Nah, si pelaku bisa tahu itu lewat pembimbing. Nah, pembimbing mengikuti praktek proses daripada yang memberi bimbingan yang disebut uswatun ya. Uswatun pada orang yang membimbing. Yang membimbing berada di depan kita. Kita mengikuti contoh di belakangnya. Demikian yang dapat kami sampaikan agar menjadi pemahaman buat seluruh umat manusia sedunia. Demikian pula penyampaian tentang pemahaman ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebangkitan rohani untuk kita semua umat manusia sedunia.